Bab 971, Milenium Terakhir. Sang berdiri diam di tengah penghalang isolasinya. Saat ini, dia tidak perlu lagi melihat kekejian. Sang telah cukup belajar tentang cara kerja pikiran kekejian, dan dia telah mengganti 50% pikirannya dengan entropi. Rasa jijik terhadap mana telah kembali, tetapi Sang tidak terdorong terlalu jauh hingga dia ingin menghancurkan dunia. Saat ini, Sang merasa seperti dikelilingi oleh lautan kotoran. Tentu, itu menjijikkan, tapi selama itu tidak terlalu menyentuhnya, itu akan baik-baik saja. Sang juga memanggil kekejian tahap jalan sejati dari waktu ke waktu dan mengubahnya menjadi mana dan entropi murni sebelum menyimpan segala sesuatu di dunia batinnya. Setelah memahami banyak tentang ruang, waktu, gravitasi, mana, dan entropi, Sang berhasil sedikit mengubah dunia batinnya, memungkinkan dia untuk menyimpan mana dan entropi di sana. Namun, dia harus berhati-hati agar mana dan entropi disimpan secara terpisah, atau keduanya akan meledak dan melukai Sang. Semua karunia mistik dan magis dari Tuhan mulai masuk akal bagi Sang. Sang tahu secara kasar apa yang perlu dibuat dari senjata pendamping, dan dia juga tahu sedikit tentang cara menciptakan dunia batin ini. Jika Sang fokus pada konsep yang relevan selama beberapa milenium lagi, dia mungkin bisa menciptakan kembali hal-hal ini sendiri. Saat ini, Sang tidak lagi membutuhkan dunia batinnya dalam bentuk tradisionalnya. Jika dia ingin menyimpan sesuatu, dia cukup membuat dimensi saku kecil dengan konsep luar angkasa miliknya. Space Rings adalah benda yang dibutuhkan oleh orang-orang di bawah alam Raja Penyihir. Segera setelah seseorang mencapai Mage Lord, mereka akan mendapatkan setidaknya beberapa pengalaman dalam konsep luar angkasa. Dia juga tidak perlu bertarung lagi di dalam dunia batinnya karena tidak ada lagi musuh yang bisa dia panggil di dalamnya. Jadi apa gunanya? Karena itu, Sang memutuskan untuk mengubahnya. Tentu saja, dia masih belum tahu cara membuat sesuatu seperti ini, tapi dia cukup tahu untuk mengubah cara kerjanya. Masalah terbesarnya adalah hubungan antara dunia batin dan atrium sangat kecil. Kita tidak boleh lupa bahwa Sang tidak pernah masuk ke sana dengan tubuh aslinya. Kapanpun dia masuk, tubuh aslinya tetap berada di dunia nyata. Sebelumnya, dunia batin hampir transparan. Mana bisa masuk tanpa masalah, tapi juga tidak bisa ditahan. Dengan mengubah itu, Sang harus memperkuat dinding dunia batinnya, dan dia juga perlu memperluas pintu masuk mana dan entropi. Sayangnya, karena beberapa komplikasi, Sang tidak dapat menggunakan penyimpanan entropi dan mana yang terpisah untuk secara instan mengisi ulang penyimpanan mana dan entropi di dalam dirinya. Paling banyak, mana dan entropi dapat dilepaskan cukup cepat untuk mensimulasikan tekanan atmosfer atrium. Namun, ini tetap memberi Sang kemampuan unik. Dia bisa bertahan hidup dalam ruang hampa mana selama penyimpanannya belum dikosongkan. Dan dia melakukan semua ini hanya untuk satu tujuan. Dia tidak ingin dikelilingi oleh mana. Daripada harus menghirup kotoran murni, yaitu mana, Sang bisa menghirup 50% kotoran dan 50% barang bagus, entropi. Dia juga telah membuat lapisan kecil dari domainnya untuk menjauhkan semua mana darinya. Selama semua ini, Sang terus fokus pada jiwa dan pikirannya sendiri. Saat ini, 1000 tahun telah berlalu sejak berakhirnya turnamen besar. Salah satu guntur telah menjadi Raja Penyihir, tapi Cynthia masih menunggu. Saat ini, Cynthia baru berusia 15.000 tahun. Dia masih memiliki sisa pemahaman 10.000 tahun, di mana dia harus mampu memahami konsep tingkat 6. Seperti biasa, perang berlangsung sangat tenang dan lancar. Seluruh dunia sedang menunggu. Mereka menunggu Sang mati. Kaisar tidak berbicara. Raja Penyihir tidak merencanakan serangan. Para Mage Lord tidak menyerang. Semua orang diam-diam menunggu. Seluruh dunia diam-diam menunggu Sang menghilang. Tentu saja, permintaan untuk memeriksa semua sumber daya mana utama di seluruh kerajaan menjadi semakin banyak. Memeriksa semua sumber daya mana yang utama berarti bahwa delegasi yang terdiri dari satu Raja Penyihir dari setiap kerajaan akan melakukan perjalanan ke seluruh kerajaan, memeriksa berapa banyak Raja Penyihir, Raja Binatang Buas, Raja Penyihir, dan Raja Binatang yang dimiliki kerajaan. Pemeriksaan seperti itu hanya memakan waktu sehari, dan terjadi setiap 50 tahun. Tentu saja, beberapa Mage Lord atau Beast Lord yang hilang tidak menjadi masalah. Orang-orang meninggal, dan orang-orang baru berkuasa. Pemeriksaan dilakukan hanya untuk melihat apakah sejumlah besar Mage Lord atau Beast Lord telah menghilang. Lagi pula, dibutuhkan harga mana yang besar untuk menciptakan Raja Penyihir yang lain. Atau Raja Pedang, dalam hal ini. Tentu saja, tidak ada masalah dengan mana, tapi itu tidak menenangkan saraf Raja Penyihir dan Kaisar Penyihir. Mereka semua tahu bahwa Kaisar Petir telah menaruh semua kartunya pada Sang. Mereka menolak untuk percaya bahwa Kaisar Petir akan membiarkannya mati begitu saja. Hanya 1000 tahun lagi, Sang sudah berusia sekitar 24.000 tahun. Umur panjang milenium terakhir Sang telah tiba. Namun, dibandingkan 2 kali sebelumnya, Sang sebenarnya tidak terlalu khawatir. Entah kenapa, umur panjangnya tidak terasa penting lagi. Namun demikian, kebenarannya adalah bahwa umur panjang Sang akan segera berakhir, dan rencana awalnya untuk mempelajari konsep level 6 dan tujuan akhir dari jalan prajurit di alam Raja Pedang tampaknya lebih sulit untuk dicapai daripada sebelumnya. Tapi Sang terus melanjutkan. Sang terus memandangi pikirannya, jiwanya, dan bahkan tubuhnya. Jika perlu,
dia bisa maju ke alam Raja Pedang seperti ini, tapi itu hanya akan memberinya 6 rasa roh dasar, yang pada dasarnya mengurangi tingkat keberadaannya sebanyak 1. Itu akan membuatnya lebih rendah daripada Raja Kematian yang disucikan, dan dia bukanlah penggemar berat situasi itu. Babak 972, aku akan membunuhmu. 972 bab 972 aku akan membunuhmu. Sang terus memandang dirinya sendiri dan menganalisis. 100 tahun berlalu, membuat kemajuan menjadi sangat sulit saat ini. Sang merasa dia telah mencapai ambang batas dari hal yang ingin dia pahami. Konsep entropi tingkat 6. 1 abad lagi telah berlalu. Sang nyaris tidak membuat kemajuan apapun. 1 abad lagi telah berlalu. Kemajuannya menjadi lebih lambat. 400 tahun berlalu. Dan sekarang, kemajuan telah terhenti sepenuhnya. Sang merasa dia benar-benar memahami pikiran, jiwa, dan tubuhnya. Dia merasa bisa membentuknya kembali dengan cara tertentu. Namun, perasaan itu juga terasa tidak nyata. Sepertinya ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang penting. Anehnya, perasaan itu terasa nyata pada tubuh Sang. Jika dia ingin membuat beberapa kaki, dia bisa, tapi itu tidak akan terlalu berguna. Itu tidak akan jauh berbeda dengan lengan palsu yang diberikan Kaisar Petir kepada Sang di masa lalu. Meskipun menambah tubuh tidaklah sulit, menambah jiwa sangatlah sulit, dan karena jiwa mendikte tubuh, selama kaki baru tidak ada dalam jiwa, maka itu tidak lebih baik dari prostetik. Masalahnya adalah jiwa Sang, seperti biasa. Namun demikian, perasaan terhadap tubuhnya memang benar, yang menunjukkan bahwa setidaknya Sang telah mencapai tujuannya terhadap tubuhnya. Dia hanya merindukan jiwanya, dan dia tahu bahwa dia hanya melewatkan bagian kecil yang terakhir. Jadi, Sang terus memandangi jiwanya. 1 abad berlalu. Tidak ada perkembangan. 1 abad lagi telah berlalu. Tidak ada perkembangan. Abad terakhir Sang telah tiba. Dia sekarang berusia 24.900 tahun. Dalam 1 abad, dia akan memasuki kondisi api penyucian lagi, dan Sang tahu lebih baik dari siapapun betapa melemahkan dan menakutkannya kondisi api penyucian. Namun, Sang terus memikirkan pikirannya, 90 tahun kemudian, dia masih menonton. Dia hanya punya 10 tahun lagi. 9 tahun lagi berlalu. Dia hanya punya 1 tahun lagi. Tidak ada perkembangan. Tidak peduli seberapa keras Sang berusaha, mustahil menemukan cara untuk mengubah jiwanya lebih jauh. Jiwanya adalah jiwanya, dan apapun yang dia coba, dia tidak dapat menambahkannya. Akhirnya, tahun lalu juga berlalu. Sudah waktunya. Umur panjang Sang telah habis. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Kembali ke alam penggabungan, ketika Sang memasuki kondisi api penyucian, dia sudah tampak seperti orang tua yang sakit dan jompo. Namun saat ini, Sang masih terlihat muda. Selain itu, Sang juga tidak merasakan kelemahan apapun karena usia. Dan kemudian, keadaan api penyucian benar-benar tiba. Persepsi Sang merasakan deat mana yang tak terkendali diproduksi di dalam tubuhnya. Bahkan dengan konsep Exodus, Sang tidak bisa mengendalikan mana kematian ini sama sekali. Selain itu, deat mana muncul entah dari mana. Sepertinya itu muncul begitu saja secara acak di dalam tubuhnya tanpa alasan atau alasan. Deat mana perlahan menyerang tubuh Sang, mengubah mana di dalam tubuhnya menjadi ketiadaan. Hal ini mengakibatkan tubuh Sang menjadi tidak stabil. Sang harus membubarkan sedikit entropi dari tubuhnya, atau entropi itu akan terakumulasi hingga berubah menjadi kehancuran dan membunuhnya. Ini adalah kematian. Itu tidak bisa dihindari. Deat mana yang tak terkendali hanya memakan tubuh hingga tidak ada yang tersisa. Selain itu, deat mana juga muncul di dalam jiwa Sang. Sama seperti tubuhnya, mana kematian mulai memakan jiwa Sang secara perlahan, yang mengakibatkan sebagian tubuh Sang mati. Saat itu, Sang mulai menua. Meskipun keberadaannya telah menunjukkan perlawanan terhadap kematian, bahkan tubuh uniknya pun tidak berdaya ketika itu benar-benar tiba. Namun, entah kenapa, Sang masih tenang. Dia merasa ini bukan masalah besar. Tapi dia sebenarnya tidak tahu kenapa. Dia sedang sekarat, kan? Jadi, kenapa dia tidak peduli bahwa dia sedang sekarat? Sang tidak yakin. Apakah ini karena naluri bahayanya yang kacau lagi? Sepertinya tidak. Namun demikian, Sang sedang sekarat, dan dia tahu bahwa dia sedang sekarat. Sebenarnya tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Tidak ada solusi untuk masalah tersebut. Namun, dia tidak takut. Faktanya, dia bahkan tidak merasa seperti sedang sekarat. Apakah aku tidak peduli dengan hidupku lagi? Apakah karena pola pikirku menjadi mirip dengan kekejian? Apakah kekejian benar-benar peduli dengan kehidupan mereka? Apakah kekejian benar-benar mati karena usia tua? Sejujurnya aku tidak yakin. Cara deat mana muncul di dalam tubuh dan jiwaku sepertinya disengaja. Aku mati bukan karena tubuhku melemah, tapi karena pada dasarnya aku diracuni oleh deat mana yang tak terkendali. Ini bukan kematian alami. Ini membunuh. Itu adalah sebuah serangan, dan setelah memikirkannya sebentar, aku juga cukup yakin bahwa aku tahu siapa yang menciptakan serangan ini. Tuhan, dia mungkin tidak ingin melihat orang hidup selamanya ketika mereka masih bisa menjadi lebih kuat, itulah sebabnya dia menciptakan batas umur panjang maksimum. Dimulai dari tahap jalan sejati, jiwa dan raga sebenarnya sudah sepenuhnya mandiri. Jika tidak ada yang mengganggu proses tersebut tidak boleh dihentikan.
Di satu sisi, prajurit tahap jalan sejati dan penyihir tinggi sudah abadi. Kematian karena usia tua hanyalah Tuhan yang tidak menginginkan seseorang untuk bertahan hidup. Dan kamu juga ingin membunuhku sekarang, ya. Kau menarik jiwa yang tidak penting dari bumi, memberiku namaku, memberikan tubuhku, dan menempatkanku di atrium untuk hiburanmu. Sejak awal, aku hanyalah mainanmu. Tangan kanan Sang mengepal, darah mengucur dari kulitnya yang menua. Dan sekarang, kamu ingin membunuhku. Kamu mungkin sedang membaca pikiranku saat ini sambil menyeringai. Mungkin kamu hanya ingin melihatku mati setelah berusaha keras sekian lama. Atau mungkin, kamu sudah merencanakan sesuatu. Kepala Sang menunjuk ke langit. Tapi kamu tahu apa yang akan terjadi. Kamu tahu, aku sudah punya resolusi. Aku hanya tidak ingin melakukannya. Tapi mungkin aku selalu ditakdirkan untuk menempuh jalan ini. Pada percobaan pertama, ketika aku menyadari apa afinitasku, aku tahu bahwa aku mewakili antitesis dari keberadaan. Aku tidak pernah mau menerima takdirku. Saat aku melawan Mervyn, aku menangisi masa depan yang telah kupilih. Namun, aku tidak tahu jalan sebenarnya yang akan diambil masa depanku. Kamu menang. Aku tidak lagi lari dari takdirku. Aku akan menjadi apa yang kamu inginkan. Kemudian, tiba-tiba, kain putih berlumuran darah yang mengelilingi tubuh Sang mulai berjatuhan. Tubuh di balik kain itu telah lenyap. Saya akan membunuhmu. Babak 973, Tembok Perak. 973 bab 973 Tembok Perak. Kain itu jatuh menuju samudera abadi di bawah. Badai dahsyat di atas samudera abadi nyaris tidak berhasil menggerakkannya sebelum menyentuh air. Kain itu tenggelam ke lautan, memasuki kedalaman abadi di bawahnya. Itu lenyap. Langit di atas samudera abadi tidak berbeda dari biasanya. Namun, ada satu hal kecil. Sebuah kelereng kecil melayang di langit. Itu sangat kecil sehingga bisa melewati celah di kain putih. Dan di dalam marmer kecil itu ada dua sisi. Yang satu berkulit putih. Yang lainnya berwarna hitam. Kedua belah pihak hidup harmonis. Sisi putih tidak menyerang sisi hitam, dan sisi hitam tidak menyerang sisi putih. Siapa? Tiba-tiba, seekor binatang hitam raksasa muncul. Itu adalah Raja Kekejian. Namun, begitu Raja Kekejian muncul, ia terkoyak menjadi bintik hitam dan putih, yang dengan cepat jatuh ke dalam marmer kecil. WHOOOM. Saat itu, segalanya berubah. Langit di atas samudera abadi seakan pecah dan berubah menjadi bintik-bintik putih, yang semuanya jatuh ke dalam marmer kecil. Air lautan abadi mulai naik dan berputar. Seiring naiknya air, warnanya pun mulai semakin putih hingga masuk ke dalam marmer juga. Fenomena ini menjadi semakin besar. 100.000 kilometer. 500.000 kilometer. 1 juta kilometer. CRK. Tiba-tiba, ada sesuatu yang retak. Bang, penghalang isolasi pecah, berubah menjadi mana, dan memasuki marmer juga. Di pinggir benua, beberapa orang memperhatikan air menjadi tidak teratur dan liar. Di lautan abadi, langit bergetar. Airnya pecah dan menghilang. Ruang angkasa sedang dihancurkan. Semuanya memasuki marmer kecil itu. Kamu mengonsumsi terlalu banyak mana. Tiba-tiba, suara kaisar petir bergema di sekeliling marmer. Jika kamu masih di dalam, Sang, kamu perlu melakukan sesuatu, atau yang lain akan menyadari apa yang terjadi. Segala sesuatu di sekitar marmer itu terus pecah. Gregorio memandang dengan cemas pada dunia yang hancur. Boom! Tiba-tiba, semuanya mulai bergerak lebih jauh ke atas. Marmer itu dengan cepat terbang semakin tinggi ke langit. Beberapa detik kemudian, air samudera abadi berhenti pecah dan bergerak ke atas, bahkan langit di sekitar samudera abadi pun menjadi tenang. Dunia kembali normal. Gregorio hanya menatap langit dengan cemas. Dia berharap Sang masih di sana. Jauh di atas langit, lingkungan sekitar menjadi semakin dingin. Beberapa menit kemudian, warna biru langit menghilang, digantikan oleh warna perak. Tidak ada luar angkasa di atrium. Selama seseorang terus melakukan perjalanan ke satu arah, suatu saat mereka akan mencapai tepi atrium. Dinding perak. Sebenarnya, tidak ada matahari sungguhan di atrium. Udara di langit bergerak sedemikian rupa sehingga tercipta lubang di atmosfer, yang melintasi seluruh penghalang. Dinding perak sedikit terlihat melalui lubang itu, yang membawa cahaya. Matahari hanyalah dinding perak yang mengintip melalui atmosfer. Dinding perak mengeluarkan sedikit panas, tapi tidak banyak. Sebenarnya, langit di atas atrium menjadi semakin dingin kecuali seseorang berdiri langsung di depan tembok perak, yang kemudian menjadi sedikit lebih panas lagi. Panas dunia sebenarnya datang dari bawah. Saat marmer terus terbang ke atas, es terbentuk di sekitarnya. Hawa dingin terasa sangat kuat pada ketinggian itu. Namun, begitu es terbentuk, es itu pecah menjadi bintik-bintik putih dan diserap oleh marmer. Bersinar. Tiba-tiba, Raja Kekejian Puncak muncul. Penguasa kekejian segera terpecah menjadi hitam dan putih, namun yang mengejutkan, bagian putih dari keberadaannya jatuh, meledak, dan tersebar ke seluruh dunia. Sedangkan bagian berwarna hitam masuk ke dalam marmer. Saat ini, bagian putih dari marmer telah menjadi lebih besar dari bagian hitam, tapi tidak banyak. Dengan pemasukan lebih banyak warna hitam, keseimbangan telah kembali. Semakin jauh marmer tersebut bergerak, semakin hebat dan besar kerusakan yang terjadi di sekitarnya. Saat ini, marmer tersebut telah menghancurkan segalanya dalam radius 3 juta kilometer.
Untungnya, karena ketinggian marmer yang sangat tinggi, tidak ada yang menyadarinya di atrium. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Raja Kematian yang disucikan pun tidak pernah menciptakan acara seperti itu. Gregorio tahu apa yang terjadi, tapi dia bingung dan khawatir. Gregorio tahu bahwa umur panjang Sang telah habis, yang berarti dia harus menerobos ke alam Raja Pedang sekarang. Namun, ini bukanlah sebuah terobosan. Tidak, ini adalah sebuah transformasi. Sang baru saja memanfaatkan momentum konsep level 6, dan dunia sedang meningkatkan pikirannya ke level berikutnya. Ruang di sekitar marmer itu meledak dan terserap, tetapi marmer itu terus naik. Ruang waktu di bagian ini seharusnya dibelokkan, namun kekuatan destruktif dari marmer membuat mereka sama seperti di tempat lain, tidak masuk akal dan hancur. Akhirnya, kelereng itu tidak bisa naik lebih tinggi lagi. Tepat di atasnya ada tembok perak. Marmer telah mencapai ujung atrium. Kemudian, marmer itu melesat ke arah tenggara dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Dan beberapa menit kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Efek destruktif dari marmer berhenti pada titik tertentu di langit. Jauh di atas istana penghakiman, seekor binatang sedang menempel di dinding perak. Binatang itu memiliki panjang lebih dari 2000 km, berwarna putih seluruhnya, dan memiliki 7 kaki yang berakhir dengan mangkuk penghisap. Ia tidak memiliki mata kecuali paruh yang panjang dan melengkung. Tubuhnya terlihat kurus dan kekurangan gizi, namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Ini adalah binatang ruang waktu, Raja Binatang Awal. Ketika kehancuran di sekitar Spacetimebis menjadi semakin intens, ia mulai bergerak. Persepsinya meluas hingga menemukan sumber kehancuran. Sebuah marmer kecil, Spacetimebis tidak pernah diganggu oleh apapun, tetapi ia tidak lupa bahwa ada banyak monster kuat di dunia. Sesaat kemudian, bola ruang, waktu, dan gravitasi yang terkonsentrasi berkumpul di paruhnya yang terbuka, menghancurkan lebih banyak lagi lingkungan di sekitarnya. Itu tidak akan berakhir tanpa perlawanan. Babak 974, Takdir. 974 bab 974 takdir. Marmer itu mendekat dan mendekat. BOOOOM. Spacetimebis melepaskan bola terkompresi menjadi sinar yang menakutkan. Kecepatan pancarannya sama cepatnya dengan mantra sang yang pernah dilihat di turnamen besar. Tapi sebelum sinar itu mengenai marmer, semua yang ada di depannya berubah menjadi hitam. Rasanya seperti seluruh dunia di depan Spacetimebis telah diganti dengan tembok hitam. BOOOM. Sinar itu menghantam dinding hitam dan menyebar tanpa banyak memperlambat dinding hitam itu. Pada saat itu, Spacetimebis dapat benar-benar melihat dinding hitam itu dengan spirit sense-nya. Itu adalah tangan yang kejam. Itu adalah tangan yang sangat besar, lebarnya lebih dari 20.000 km. Tangannya ditutupi sisik hitam, dan memiliki 5 cakar yang menakutkan di ujungnya. Spacetimebis ingin mundur, tapi sebelum dia bisa mundur, cakarnya telah mencapainya. CRKSH. Cakar itu menghancurkan Spacetimebis dalam genggamannya dan menariknya kembali. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Raja penyihir dan Raja penyihir yang melihat ke langit secara kebetulan merasa seperti mereka baru saja berkedip tanpa menyadarinya. Untuk sesaat, cakar hitam besar muncul di depan matahari. Seluruh binatang ruang dan waktu ditarik dengan kasar ke dalam marmer kecil itu. Seketika, bagian putih marmernya mengembang, menekan bagian hitamnya. Bersinar, dan kemudian, seekor binatang hitam raksasa muncul. Raja Kekejian. Raja Kekejian dikelilingi oleh mana, tetapi seluruh persepsinya terfokus pada marmer. Matanya melebar karena fanatisme yang kuat, dan sesaat kemudian, ia terpecah menjadi energi putih dan hitam. Energi putih jatuh ke bawah, meluas dan menyebar ke seluruh dunia. Energi hitam memasuki marmer, meningkatkan sisi hitamnya. Namun, pihak kulit putih masih lebih unggul. Bersinar. Raja Kekejian lainnya muncul, dan hal yang sama terjadi lagi. Sekarang kelerengnya sudah seimbang kembali. Namun, 2 Raja Kekejian lainnya muncul. Mana mereka tersebar ke seluruh dunia, sementara entropi mereka dikonsumsi oleh marmer. Bagian hitam dari marmer menjadi lebih besar, dan marmer tersebut mulai melengkung. Saat ini, dunia di sekitar marmer tidak lagi hancur. Sepertinya marmer itu tidak lagi membutuhkan mana lagi. Bersinar, Raja Kekejian lainnya muncul, mananya tersebar ke seluruh dunia dan entropinya diserap oleh marmer. Saat ini, marmer tersebut bergetar hebat, dan beberapa retakan muncul di permukaannya. Sekitar 60% marmer diisi dengan warna hitam, sedangkan 40% diisi dengan warna putih. Sesaat kemudian, mana putih kental keluar dari marmer, yang jatuh ke dunia dan menyebar. Bagian hitam dari marmer bertambah. Akhirnya, bagian hitam menempati tepat 70% marmer. Saat berikutnya, 3 Raja Kekejian muncul, dan mereka terserap sepenuhnya oleh marmer, termasuk mana. Marmer itu mulai bergetar dan retak lagi. Perlahan, energi hitam dan putih keluar dari marmer, tapi kali ini, tidak menyebar. Sebaliknya, mereka melingkupinya dan menjadi kokoh. Setelah beberapa menit, sebuah kepala muncul. Itu adalah kepala sang. Dalam sekejap, Deat Mana muncul lagi di dalam kepala. CRKSH. Tapi kapanpun itu terjadi, entropi di dalam tubuh sang menyerang, menghancurkan mana kematian. Entropi telah mengalami fusi yang lebih dekat dengan mana.
Entropi dan mana adalah satu hal, tetapi mereka juga dapat bertindak secara terpisah dari hal lain. Entropi melindungi mana dari entropi, dan mana melindungi entropi dari mana. Itu adalah perpaduan yang stabil. Itu seperti biji entropi. Namun, mana bisa meninggalkan entropi, dan entropi bisa meninggalkan mana. Tidak peduli apa yang dilakukan Deat Mana, entropi hanya menyebarkannya tanpa tersebar dengan sendirinya. Tidak peduli berapa banyak kerikil yang dilempar ke dinding baja. Dinding baja tidak akan melemah. Marmer itu berada di tengah otak Sang, dan berisi seluruh jiwa Sang. Marmer adalah dunia batin yang diberikan Tuhan kepada Sang, namun Sang telah mengubahnya kembali. Marmer adalah tempat yang dipilih Sang untuk jiwanya. Tentu saja, Deat Mana juga muncul di dalam marmer, tapi itu tidak masalah. Sama seperti tubuh Sang, jiwa Sang kini juga terbuat dari 70% entropi dan 30% mana. Inilah yang dimaksud Sang. Ini adalah takdirnya. Sang ditakdirkan untuk menjadi seorang kekejian. Dia adalah anak bencana, dan jika dia menginginkan kekuatan sejati, dia harus menjadi seorang kekejian. Kekejian jauh lebih unggul dari manusia dan binatang. Mereka memiliki begitu banyak kemampuan yang berada pada tingkat dasar yang lebih tinggi daripada apapun yang dapat diciptakan oleh umat manusia. Mereka adalah makhluk dengan tingkat yang lebih tinggi. Sang telah maju. Dia telah meningkat. Dia telah bangkit. Kelemahan daging binatang tidak lagi menjadi kendala. Kerapuhan jiwa manusia tidak lagi menjadi masalah. Kematian alami sudah tidak ada lagi. Umur panjang tidak penting lagi. Sang masih merupakan pemimpin pedang puncak yang berusia lebih dari 25.000 tahun. Deat Mana yang seharusnya mengakhiri hidupnya masih muncul. Tapi itu tidak masalah. Kekejian tidak mati secara alami. Kekejian hanya mati bagi mana. Perlahan-lahan, energi putih dan hitam menciptakan leher sebelum menciptakan batang tubuh yang berotot. Kemudian, ia melesat keluar dari sisi kanan batang tubuh, menciptakan lengan kanan. Sesaat kemudian, energi hitam putih muncul di bagian bawah batang tubuh. Tiba-tiba, sebagian besar energi putih lenyap, menyisakan lebih banyak energi hitam. Hanya ada sedikit energi putih yang terlihat sekarang. Energi hitam dan sedikit energi putih membentang ke bawah, membentuk kaki. Namun, kaki tersebut bukanlah kaki manusia. Ini adalah kaki dari suatu kekejian. Mereka tampak hampir identik dengan kaki Velociraptor, berakhir dengan cakar hitam yang menakutkan dan ditutupi sisik hitam. Selanjutnya, energi hitam berkumpul di sisi kiri batang tubuh, menciptakan lengan kekejian. Lengannya panjang, ditutupi sisik hitam, dan diakhiri dengan 5 jari dengan cakar yang menakutkan di ujungnya. Lalu, kelopak mata Sang bergetar, dan mereka perlahan membuka. Mata hitam. Di satu sisi, rongga mata itu hampir seperti kosong atau terisi kekosongan. Hanya ada pupil putih panjang dan tipis di tengahnya. Pupil di dalam mata melihat sekeliling, mengamati dunia untuk pertama kalinya. Dan kemudian, mereka memandang dunia. Ekspresi Sang berubah menjadi cibiran jijik. Dunia ini tidak berharga. Bab 975, merah. 975 bab 975, merah. Sang berpaling dari atrium dan memeriksa tubuh barunya. Untuk pertama kalinya selama-lamanya, dia bisa melihat dunia dengan matanya. Dia bisa melihat. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah tampilan mana yang menjijikkan. Mana ada di mana-mana. Sang segera mengaktifkan domain entropinya untuk mengisolasi dirinya dari bau mana yang menyengat. Sang mengangkat lengan kiri dan kanannya untuk melihatnya. Lengan kanannya masih normal seperti biasanya, tapi lengan kirinya identik dengan lengan kekejian. Lengan itu jauh lebih tebal dan berotot dibandingkan lengan kanannya, dan Sang juga bisa merasakan kekuatan luar biasa dari lengan kirinya. Meskipun lengannya terlihat identik dengan lengan seorang kekejian, Sang masih memasukkan semua hal yang dia butuhkan untuk menggunakan tekniknya. Misalnya, dia juga bisa menggunakan Void Break dan Sword Focus dengan lengan kirinya. Namun, lengan kirinya sama kuatnya dengan lengan Peak Abomination Lord tanpa menggunakan salah satu teknik ini. Lengannya yang lain berada pada tingkat yang lebih lemah. Kelemahan, Sang berbicara dengan jijik. Sesaat kemudian, sebagian kecil jiwa baru Sang berubah bentuk. Lengan kanan Sang mulai mati dan jatuh beberapa detik kemudian. Sesaat kemudian, sebuah lengan baru tumbuh di tempat ini, tapi itu adalah lengan sebuah kekejian. Sang mengepalkan tangan barunya dan merasakan kekuatan murni yang datang darinya dengan kepuasan. Ketika Sang melihat itu, mulutnya melebar menjadi seringai lebar. Akhirnya, katanya perlahan, saya hampir mencapai tujuan saya. Dengan mengubah pikiranku menjadi 70% entropi dan 30% mana, aku akhirnya berhasil memahami konsep entropi level 6, entropi itu sendiri. Saya seharusnya tahu bahwa memahami entropi tanpa menjadi kekejian adalah hal yang mustahil. Sepanjang hidupku, tujuanku adalah menjadi yang paling kuat, dan itu tidak akan pernah mungkin terjadi tanpa menjadi seorang kekejian sendiri. Sang mengayunkan lengannya ke samping, dunia di sekelilingnya bergetar karena kekuatannya. Rasa sakitnya hilang, ucapnya karena merasakan tidak adanya faktor yang mengganggu. Jiwaku sudah sembuh. Tidak, sudah maju. Paranoia dari tubuh prajurit tetapku sudah tidak ada lagi. Aku telah menciptakan tubuh ini, dan aku telah menciptakannya tanpa kesalahan. Saya tidak lagi merasa seperti akan mati. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya.
Seringai jahat terlihat di wajah Sang. Saya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sang diam-diam menikmati kekuatannya saat dia menggunakan lengan barunya untuk menyisir rambutnya. Saat dia melakukannya, beberapa potongan kecil kulit terlepas dari pipinya. Seringai Sang menghilang saat dia memperhatikan retakan kecil yang muncul di kulitnya. Matanya menyipit. Tubuh manusia lamaku tidak dapat menahan kekuatan kekejian dan hancur berantakan, katanya. Cakar kiri Sang perlahan berpindah ke pipinya, dan salah satu jarinya menyentuh pipinya. Retakannya telah hilang. Ini adalah tubuh Sang, dan dia dapat memperbaikinya tanpa masalah apapun. Untuk saat ini, saya harus mempertahankan kepala dan dada saya yang lama. Lengan dan kaki bisa disembunyikan dengan mudah, tapi bentuk batang tubuh dan kepala sulit disembunyikan. Kemudian, seringai Sang kembali muncul. Meskipun begitu, itu tidak terlalu sulit. Tiba-tiba, seluruh anggota tubuh Sang masuk ke dalam tubuhnya, dan matanya menghilang. Sesaat kemudian, lengan kanan manusia keluar dari tubuhnya. Sang tampak seperti biasa lagi. Tanpa kaki, tanpa mata, hanya satu lengan. Namun, tubuh baru Sang tidak hilang begitu saja. Sang baru saja mengubah susunan tubuhnya dan meningkatkan kepadatannya secara signifikan sambil menariknya kembali ke dalam tubuhnya. Pada saat itu juga, Sang dapat memanggil tubuh barunya lagi. Sang tampak lemah dan berada di ambang kematian lagi, namun tidak ada yang jauh dari kenyataan. Sang belum pernah merasakan kekuatan, kehidupan, dan kesehatan seperti ini selama hampir 25.000 tahun. Semua rasa sakit, semua penderitaan, semua tragedi itu. Semuanya hilang. Sesaat kemudian, perban putih muncul di tangan Sang. Dia ingin memakainya tetapi berhenti setelah beberapa saat. Untuk sesaat, dia memandangi perban putih itu. Saat aku masih muda, aku memakai pakaian hitam. Kemudian, saya mengenakan pakaian putih. Saya ingin mewakili sifat saya yang dingin dan tidak terikat dan bahwa hidup saya didedikasikan hanya untuk kekuasaan. Itu tidak lagi benar. Putih sangat apatis dan membosankan. Rasa sakit dan penderitaanku hilang. Kenapa lari dari emosiku? Lagi pula, bukankah emosi memotivasi orang untuk menjadi lebih baik? Sang menyeringai. Sesaat kemudian, bagian putih perbannya terlepas, berubah menjadi merah darah. Dunia bebas dari penderitaan bagiku mulai sekarang, dan aku akan memperingati momen ini dengan warna baru yang pas. Mulai sekarang, aku akan memakai warna merah. Ini akan mewakili warna dunia yang akan dimandikan jika ada yang berani menghalangi jalanku. Sang mengikatkan perban di sekitar lubang matanya, dan sesaat kemudian, dia menciptakan setelan merah yang terbuat dari kain. Seseorang dengan kekuatan Sang dapat membuat kain dari udara tipis tanpa masalah apapun. Bersinar, anggota tubuh Sang keluar dari tubuhnya dalam sekejap, dan dia mengenakan setelan merah. Bersinar, anggota tubuh Sang ditarik kembali, tapi mereka tetap memegang ujung jasnya, menarik lengan bajunya ke dalam. Dalam sekejap, sepertinya Sang hanya terbungkus kain merah lagi alih-alih mengenakan jas. Sesaat kemudian, Sang mengucapkan mantra dengan cepat. Itu adalah kemanusiaan. Untuk saat ini, aku masih harus menyembunyikan diriku yang sebenarnya dari dunia. Aku akan menghilang dari dunia, dan semua orang akan mengira aku telah mati. Ya, kecuali Gregorio. Dia telah terbukti dapat dipercaya. Tiba-tiba, seringai Sang menghilang, dan ekspresi netral dan dingin muncul di wajahnya. Intensitas dan kekuatan baru auranya kembali terasa dalam dan gelap namun rapuh. Dan kemudian, Sang terbang kembali menuju lautan abadi di sebelah utara Lightning Manor. Dia tampak seperti biasanya, hanya dengan satu perbedaan. Dia sekarang mengenakan warna merah, bukan putih. Bab 976, abaikan. 976 Bab 976, abaikan. Setelah beberapa menit, Sang tiba di tempat di mana penghalang isolasinya berada 1 jam yang lalu. Tentu saja Gregorio sudah menunggu di sana. Ketika dia melihat Sang, dia merasakan campuran antara lega dan khawatir. Sang masih hidup, dan itu merupakan hal yang bagus, tetapi warna baru pakaian Sang juga membuatnya khawatir. Sang, apa yang terjadi? Gregorio bertanya. Ada beberapa hal, Gregorio, jawab Sang. Gregorio terkejut saat Sang memanggilnya dengan namanya. Sang tidak pernah menyebut dia dengan namanya. Seperti yang diharapkan, pikir Gregorio, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Saya hanya berharap Sang yang saya kenal masih ada di sana. Bisakah kamu menjelaskannya? Gregorio bertanya. Konsep entropi tingkat 6, entropi itu sendiri, kata Sang. Itu hanya bisa diwujudkan dengan menjadi seorang kekejian. Gregorio menarik napas dalam-dalam, atau, setidaknya, menciptakan pikiran dengan 70% entropi dan 30% mana, kata Sang. Jika aku memiliki pikiran kekejian, aku tidak akan berbicara denganmu. Sebaliknya, aku akan berlarian, menyerap mana, dan meledak. Gregorio mengangguk. Itu benar, saya memahami konsepnya, menciptakan jiwa baru, dan membentuk kembali tubuh saya. Saya sekarang bebas dari rasa sakit, Gregorio. Saya bebas dari penderitaan. Saya bebas dari kekhawatiran umur panjang. Dan, aku terbebas dari kelemahan tubuh manusia. Gregorio sama sekali tidak menyukai apa yang didengarnya. Bersinar, mata Gregorio hampir lepas ketika dia melihat Sang tiba-tiba menumbuhkan lengan dan kaki baru.
Kain itu telah berubah menjadi jas, dan Gregorio dapat melihat lengan Sang yang besar, cakar yang menakutkan, dan kaki yang lincah. Terutama kaki Sang membuatnya tampak seperti manusia. Mereka hanya merasa sangat salah. Sang melepas tudung merah dari kepalanya, dan perbannya terbuka, memperlihatkan mata hitamnya. Saat Gregorio menatap mata ini, dia merasakan getaran dingin menjalar di punggungnya. Dulu ketika Sang muncul di Lightning Manor untuk pertama kalinya, Gregorio telah menganalisis pikirannya dengan mantra yang sangat canggih. Saat itu, Gregorio mengatakan bahwa Sang diselimuti kegelapan tetapi ada inti emosional yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Gregorio tidak yakin bagaimana melanjutkan hubungannya dengan Sang. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menatap mata seseorang dalam situasi seperti ini. Sayangnya, Sang tidak punya mata saat itu. Namun kini, saat Gregorio menatap mata Sang, dia akhirnya mendapatkan kejelasan yang diinginkannya saat itu. Inti emosional itu mungkin sudah ada pada saat itu. Tapi tidak lagi. Mata hitam ini hanya berbicara tentang keserakahan dan rasa haus akan kekuasaan yang tak ada habisnya. Tidak peduli apa yang dibutuhkan, Sang akan mengorbankan segalanya demi kekuasaan. Dia akan mengorbankan teman-temannya, keluarganya, dunia, tubuhnya, jiwanya, semuanya. Dan setelah mendapatkan kembali segalanya, Sang akhirnya bisa mengorbankan segalanya lagi demi kekuatan lebih besar. Saat ini, pikiran Gregorio menjadi liar. Dia mempertimbangkan apakah dia seharusnya membunuh Sang saat itu atau tidak. Jika ini adalah waktu yang normal, jawabannya pasti ya, tetapi jika itu terjadi, Gregorio pasti akan membunuhnya. Alasan mengapa Gregorio tidak membunuhnya saat itu adalah Raja Kematian yang disucikan, dan alasan itu masih berlaku sampai hari ini. Tanpa Sang, Raja Kematian yang disucikan mungkin telah membunuh seorang kaisar. Atau mungkin dia dan Kali sudah lama berencana mengorbankan Adam untuknya. Abaddon tidak memiliki perasaan memiliki atau cinta di dalam dirinya. Dia tidak akan kesulitan membunuh ayahnya demi keuntungannya. Kali juga tidak memiliki emosi, dan dia telah bergumul sepanjang hidupnya dengan keinginannya untuk melihat Adam mati. Dan Adam sangat rela mengorbankan dirinya demi keluarganya. Sangat mungkin Abaddon telah membunuh beberapa kaisar, dalam hal ini Gregorio akan membebaskan pengarsip, yang kemungkinan besar akan membunuh Abaddon. Dan mungkin kaisar lainnya juga yang mengurungnya begitu lama. Gregorio pasti sudah mati. Namun saat ini, Gregorio masih hidup. Terima kasih kepada Sang. Terlebih lagi, meskipun Gregorio tidak bisa merasakan apapun selain keserakahan dan rasa lapar akan kekuasaan di mata Sang, ini mungkin bukan hal yang buruk. Seekor binatang buas yang rakus akan kekuasaan akan meninggalkan hutan kecil setelah menjadi terlalu besar. Sementara itu, seseorang seperti Abaddon mungkin tidak akan pernah meninggalkan hutan setelah menjadi monster terbesar. Sang hanya memiliki kekuatan dalam pikirannya. Bukan balas dendam. Bukan status. Bukan pemerintahan. Bukan kontrol. Bukan dominasi. Dia hanya menginginkan kekuasaan. Dan ketika tidak ada lagi kekuatan yang bisa ditemukan di atrium, dia akan pergi. Terakhir, ada perbedaan antara keserakahan yang bodoh dan keserakahan yang cerdas. Menggunakan suatu alat dan kemudian menghancurkannya setelah tidak lagi berguna adalah hal yang bodoh karena, dalam hal ini, semua alat lainnya akan melihat apa yang terjadi, dan mereka tidak ingin mendapatkan pemilik seperti itu. Kuil darah adalah contoh yang bagus. Sang telah menjadi alat mereka untuk mendapatkan banyak uang, namun bukannya menyingkirkannya, mereka malah berpisah secara damai. Jika, karena alasan tertentu, kuil darah membutuhkan Sang untuk sesuatu lagi, mereka dapat menghubunginya, dan dia juga akan menyetujui kompensasi yang pantas. Sang tidak bodoh. Dia tidak akan membunuh semua orang yang mengenalnya atau menghancurkan atrium sebelum pergi. Mungkinkah suatu saat atrium terbukti bermanfaat lagi? Setidaknya, itulah penilaian Gregorio terhadap kepribadian Sang. Sang, kata Gregorio setelah beberapa saat, apa perasaanmu terhadap atrium? Sang mengangkat alisnya dengan skeptis. Atrium, dia mengulangi dengan suara yang sedikit khawatir. Gregorio terkejut dengan kehidupan dalam kata-kata dan ekspresi Sang. Selama Gregorio mengenal Sang, Sang berbicara seperti robot tanpa emosi. Tapi sekarang, ada emosi nyata dalam suara dan ekspresinya. Dan emosinya adalah pengabaian, jijik, dan apatis. Gregorio tidak begitu yakin bagaimana perasaannya mengenai hal ini. Saya tidak peduli dengan atrium, kata Sang. Apakah semua orang hidup atau mati, itu tidak relevan bagiku. Atrium tidak ada hubungannya denganku. Gregorio menarik napas dalam-dalam. Dan saya, dia bertanya, bab 977, kontrol. 977 bab 977 kontrol. Sang hanya mendengus. Ada apa dengan pertanyaan ini? Dia bertanya dengan sedikit kesal. Kamu membantuku ketika aku lemah, meskipun kamu punya banyak insentif untuk tidak melakukannya. Tidak membantumu kembali adalah hal yang lebih dari sekadar kebodohan. Aku tidak punya alasan untuk mengkhianatimu, Gregorio, jelas Sang. Saat Gregorio mendengar jawaban itu, bagian dalam dadanya terasa sakit. Bukan itu maksudku, pikir Gregorio. Gregorio ingin tahu apakah Sang adalah temannya atau bukan. Namun, Sang bahkan tidak mengatakan apapun mengenai hal itu. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak punya alasan untuk mengkhianatinya. Tentu saja,
Beberapa orang akan menanyakan pertanyaan seperti itu untuk melihat apakah orang lain akan mengkhianati mereka atau tidak, tapi itu bukanlah niat Gregorio. Sang adalah teman Gregorio, dan Gregorio hanya ingin tahu apakah Sang juga melihatnya dengan cara yang sama. Namun, meski Sang belum menjawab pertanyaan itu, jawabannya tetap memberikan Gregorio jawaban yang diinginkannya. Persahabatan. Sang mungkin bahkan tidak menganggap ini sebagai konsep nyata. Baginya, persahabatan mungkin adalah sesuatu dari dongeng anak-anak. Gregorio tidak yakin apa yang seharusnya dia rasakan. Pengkhianatan, amarah, kesedihan. Namun, ada satu hal yang pasti. Gregorio terluka. Namun, Gregorio juga menyadari bahwa ini sebagian adalah kesalahannya juga. Lagi pula, Sang tidak pernah terlihat seperti seseorang yang sangat menghargai hal-hal seperti persahabatan. Sementara itu, Sang tidak sepenuhnya yakin mengapa Gregorio menanyakan pertanyaan itu karena dia tidak sepenuhnya yakin bagaimana pikiran Gregorio bekerja. Sang menganggap pertanyaan itu sebagai ujian halus untuk melihat apakah Sang akan membunuh Gregorio atau tidak, tetapi bisa juga karena Gregorio begitu naif sehingga dia benar-benar bertanya apakah Sang adalah temannya atau bukan. Namun demi rasa hormat, Sang berharap Gregorio tidak menanyakan hal bodoh ini. Oke, kata Gregorio setelah beberapa saat, auranya sudah tenang. Apa rencanamu sekarang? Sang memperlihatkan senyum lebar. Pertama, aku akan menyelesaikan ilmu pedangku. Lalu, aku akan menjadi Raja Pedang. Gregorio hanya mengangguk tanpa sadar. Dia bahkan tidak memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Perasaannya mengganggunya. Bagaimana dengan mananya? Gregorio bertanya. Sang mendengus saat mendengar kata menjijikkan, mana? Keberadaanku terbuat dari 70% entropi dan 30% mana. Aku bisa maju dengan menyerap kekejian. Saat berikutnya, Sang tertawa kecil tanpa kegembiraan. Gregorio belum pernah mendengar Sang tertawa, dan dia merasa itu terdengar menyeramkan. Ini mungkin yang dimaksud Abaddon, kata Sang. Kenapa aku membutuhkan mana yang menjijikkan dari dunia ini? Aku hanya bisa menyerap kekejian. Kini, Gregorio benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan Sang. Lagi pula, kata-kata yang baru saja diucapkan Sang lebih dari sekadar mengejutkan. Kamu tidak membutuhkan mana lagi? Gregorio bertanya dengan kaget. Benar, kata Sang sambil menyeringai arogan. Aku tidak membutuhkan kaisar atau raja lain lagi. Aku bisa mundur ke ujung dunia dan mengkonsumsi kekejian sampai aku menjadi kaisar. Turnamen, bidang warisan, Abaddon, Kali, Sang berkata sebelum tertawa. Semua itu tidak penting. Gregorio menarik napas dalam-dalam. Bagaimana dengan kekejian? Bagaimana dengan mereka? Sang bertanya, tidak tahu apa maksud Gregorio. Ketika Raja Kekejian tiba-tiba muncul, semua orang akan segera mengetahui bahwa kamu adalah anak bencana, dan bahkan ketika aku mengatakan bahwa kamu sudah mati, mereka tidak akan mempercayaiku. Mereka akan mencarimu ke seluruh dunia, dan situasinya akan sangat mengerikan sehingga Kaisar akan mencarimu secara pribadi. Mereka akan menemukanmu. Sang bukanlah orang yang sangat menyukai apa yang baru saja dikatakan Gregorio, tapi dia harus mengakui bahwa Gregorio benar. Benar, jawab Sang. Bagaimana jika kita terlebih dahulu menguburkan raja-raja kekejian di seluruh dunia? Itu akan menghentikan kemunculan raja-raja kekejian yang baru. Itu tidak akan mudah, jawab Gregorio. Aku tidak percaya pada para kaisar. Jika mereka menemukan salah satu sangkar kecil, mereka akan segera membukanya, dan raja kekejian di dalamnya akan meledak, mengungkapkan keberadaan mereka kepada semua orang. Dan Kali, Sang bertanya. Gregorio berkedip beberapa kali karena terkejut. Kali, benar, Gregorio bukan satu-satunya orang yang mengetahui identitas Sang lagi. Kali juga mengetahui bahwa Sang adalah anak bencana. Dia mendapat kepercayaan dari mereka, kata Gregorio. Dia bisa mengurus semuanya. Kali bisa saja mengklaim bahwa dia menemukan caranya sendiri untuk menyingkirkan kekejian, dan dia hanya memerlukan waktu tanpa pengawasan di kerajaan mereka. Namun, saya tidak sepenuhnya yakin apakah saya akan mempercayainya, kata Gregorio. Kamu harus mengikutinya, dan kamu akan berduaan dengannya untuk jangka waktu yang lama. Jika Abaddon menginginkanmu mati, itu akan menjadi kesempatan bagi Kali untuk membunuhmu. Sang hanya nyengir. Itu tidak akan menjadi masalah. Gregorio menatap Sang dengan terkejut. Mengapa? Yah, kata Sang sambil menggerakkan lengan hitamnya ke rambut hitamnya. Sekarang setelah tubuh dan jiwaku kembali, aku bisa mengorbankannya lagi. Jika dia mencoba menarik apapun, aku bisa meledakkan 40% jiwaku. Aku tidak akan koma, dan jika dia berhasil selamat, kaisar lain akan datang. Pada saat itu, aku hanya perlu mengatakan apa yang akan dilakukan Kali dan dia sudah mengetahui statusku sebagai anak bencana sejak lama. Selain itu, jika sesuatu terjadi padaku, lepaskan saja pengarsipnya. Sang terkekeh lagi. Membunuhku berarti membunuh dirinya sendiri dan putranya. Gregorio, kata Sang sambil menatap mata Gregorio. Kami bukannya tidak berdaya. Kali dan Abaddon mengira merekalah yang memegang kendali, tapi mereka salah. Kita bisa melepaskan pengarsip, yang akan mengakibatkan setiap kaisar mati. Aku bisa memanggil puluhan raja kekejian, yang akan menyebabkan Atrium mati. Kita bisa membebaskan semua kekejian yang sudah dipenjara, sehingga menghasilkan hal yang sama. Sang berpaling dari Gregorio dan memandang ke arah Atrium. Atrium ada di tangan kita. Dan jika kita mau, kita bisa mengepalkan tangan kita.
Jika Kali tidak ingin mati, dia tidak boleh melakukan hal bodoh. Babak 978, mengganggu. 978 bab 978, mengganggu. Beberapa saat kemudian, Gregorio pergi. Tidak banyak yang ingin dia bicarakan dengan Sang. Gregorio masih perlu mengambil keputusan tentang bagaimana melanjutkannya. Tentu saja, Gregorio tidak akan berpikir untuk mengkhianati atau membunuh Sang. Dia sudah terjerumus terlalu dalam. Membunuh Sang berarti menjadikan Abaddon seorang kaisar tanpa ada yang bisa menyainginya. Gregorio tahu betul bahwa Sang adalah alasan mengapa Kali dan Abaddon bekerja dengannya. Tentu saja, Gregorio akan melepaskan pengarsipnya saja, tapi kemudian, nyawa Gregorio akan bergantung padanya, dan itu mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Membunuh Sang berarti membunuh dirinya sendiri. Namun, dunia akan diselamatkan dari kekejian. Atau akankah itu? Lagi pula, dengan kematian anak bencana yang lama, yang baru akan muncul, dan kekejian akan kembali ke 3 alam pertama saja. Tentu saja, kematian di dunia akan diperlambat jutaan kali lipat, namun tetap akan bergerak menuju kematian. Akankah ada Sang kedua yang memiliki kekuatan untuk membunuh Tuhan dan menyingkirkan kekejian? Mungkin tidak. Jadi, meskipun Gregorio merasa sakit hati dengan perkataan Sang, tidak ada cara baginya untuk melakukan apapun padanya. Gregorio hanya harus menerima kepribadian Sang. Sementara Gregorio mencoba untuk menerima kurangnya persahabatan dan persahabatan dengan Sang, Sang melakukan perjalanan lebih jauh ke barat laut sampai dia berada agak jauh dari tembok perak. Area di depan tembok perak tidak ada kehidupan apapun. Makhluk hidup menarik mana, itulah sebabnya kepadatan mana di benua itu jauh lebih tinggi daripada di sini. Dan karena hampir tidak ada mana di sini, juga tidak ada binatang buas yang kuat di lautan abadi di sini. Binatang buas membutuhkan mana, dan secara tidak sadar mereka akan melakukan perjalanan ke tempat-tempat dengan mana yang lebih padat. Kekurangan mana juga menyebabkan kurangnya mana angin, yang berarti udara di tempat ini tidak bergerak sama sekali. Tidak ada badai, tidak ada binatang buas, tidak ada tumbuhan. Yang ada hanyalah air biru yang tenang di bawah Sang dan langit biru di atasnya. Ini seharusnya menjadi tempat yang bagus, kata Sang. Sesaat kemudian, Raja Kekejian muncul di samping Sang. Raja Kekejian tidak terisolasi dari mana, tapi masih tidak berani menyerap apapun. Kekuatan penindasan Sang tidak terbatas. Raja Kekejian melihat Sang sebagai seluruh dunianya, dan ia tidak berani melakukan apapun yang tidak diperintahkan Sang. Hancurkan tembok perak, perintah Sang. Sesaat kemudian, Raja Kekejian menembak ke arah tembok perak dan menyerangnya. Bang, 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 bang. Namun, tembok itu bahkan tidak bergetar. Terlebih lagi, tubuh Raja Kekejian menjadi semakin terluka. Dindingnya sangat keras. Menarik sekali, kata Sang sambil melihat Raja Kekejian menyerang tembok. Sang memberi isyarat agar Raja Kekejian kembali, dan itu mengikuti perintah Sang. Bunuh aku tanpa menggunakan mana, perintah Sang. Dan kemudian, Raja Kekejian menembak ke arah Sang. Kecepatannya sangat cepat, dan kekuatannya terasa tak tertahankan. Raja Kekejian mencakar Sang dengan salah satu tangannya. Siapa? Tiba-tiba, Sang menyerap banyak mana dan entropi dari penyimpanan internalnya dengan menggunakan Void Break. Pada saat yang sama, pedang mana di dalam Sang memasuki tubuhnya, meningkatkan kekuatan tubuhnya lebih jauh lagi. BOOOOM. Kedua cakar itu bertemu. Cakar Raja Kekejian dihentikan. Namun, CRKSH. Lengan Sang terkoyak dan terlempar ke cakrawala. Sang mencibir sambil melihat bahunya yang telanjang. Lengannya telah robek di tempat lengan kekejian Sang bertemu dengan tubuh manusianya. Meskipun lengan kekejian Sang cukup kuat untuk menahan cakar Raja Kekejian, namun tubuhnya belum cukup kuat. Menyedihkan sekali, pikir Sang dengan jijik. Raja Kekejian bahkan tidak memukul tubuhku, namun tubuhku masih gagal. Bersinar, Sang bergerak mundur dengan menggunakan seluruh konsepnya dan kekuatan akselerasi yang luar biasa dari kaki barunya. Lagi pula, CSH. Raja Kekejian tidak hanya memiliki satu tangan. Ada 6. Jika Sang tetap di sini, dia akan hancur berkeping-keping. Lengan Sang menyesal, dan kali ini, dia memanggil pedangnya. Ketika Sang melihat pedangnya, dia hampir tertawa. 1 pedang, 2 lengan, bersinar. Kemudian, Sang memanggil pedang keduanya. Sang terus menangkis dan menghindari Raja Kekejian sementara dia memperbaiki pedang keduanya agar identik dengan pedang pertamanya. Dan setelah beberapa waktu, dia berhasil. Sekarang, Sang menggunakan 2 pedang identik, yang dirancang untuk digunakan hanya dengan 1 tangan. Ketika Raja Kekejian tiba di hadapan Sang lagi, Sang hanya menyeringai. Bersinar, kecepatan Sang menghindari serangan itu sungguh tidak nyata. Kaki ini luar biasa, pikir Sang. Mereka punya daya ledak yang sangat besar. Tentu saja, Sang juga menggunakan konsepnya, penghancur ruangnya, dan fokus pedangnya. Lagi pula, Raja Kekejian secara teknis berada 2 tingkat di atas Sang karena perbedaan antar alam. Setelah menghindar beberapa kali, Sang menyerang Raja Kekejian dengan pedangnya. Ding, ding, sayangnya, pedangnya hanya membuat beberapa goresan kecil. Pertahanan Raja Kekejian sungguh luar biasa. Sesaat kemudian, Sang memutuskan untuk membuat Death Edge pada pedangnya, dan dia menyerang lagi. Kali ini, Sang meninggalkan 2 celah dalam di tubuh Raja Kekejian.
Saat Raja Kekejian terus menyerang Sang memandang pedangnya dengan ketidakpuasan. Beberapa keripik kecil muncul di tepinya. Kekuatan tubuh Raja Kekejian terlalu besar untuk mereka tangani, dan kekuatan Sang juga meningkat. Sementara Raja Kekejian terus menyerangnya, Sang meningkatkan level pedangnya sebanyak 2. Namun, ketika Sang merasakan beratnya pedang barunya, dia menjadi frustrasi lagi. Sekarang, Sang bahkan tidak bisa mengayunkannya dengan baik tanpa menggunakan Sword Focus dan Void Break. Seperti sebelumnya, masalahnya bukan pada lengannya tetapi pada otot punggung dan dada. Tubuh manusia ini menjadi semakin menyebalkan. Babak 979, apakah ini sudah berakhir? Saat Sang terus fokus pada ilmu pedangnya, para kaisar dan raja menjadi semakin tegang. Mereka tidak sepenuhnya yakin kapan Sang akan meninggal, tetapi hal itu akan terjadi dalam milenium ini. Ini berarti Kaisar Petir mungkin akan segera mencoba sesuatu, yang bisa berakhir dengan kematian dalam jumlah besar. Para kaisar tahu bahwa Gregorio telah melakukan segalanya terhadap Sang, dan karena Sang tidak diizinkan menjadi Raja Pedang, dia harus mencoba sesuatu untuk menjadikannya Raja Pedang tanpa izin dari kaisar lainnya. Kaisar sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir melawan Gregorio. Ketika mereka mengetahui cara Gregorio mendorong Sang menjadi Raja Pedang, mereka harus melawannya. Selama ribuan tahun terakhir, Kaisar juga mengunjungi pengarsip beberapa kali. Hanya karena pengarsip terikat pada pulaunya bukan berarti tidak ada yang bisa mengunjunginya. Kaisar sudah berusaha mendapatkan bantuan dari pengarsip. Lagi pula, saat mereka melawan Gregorio untuk terakhir kalinya, Gregorio kemungkinan besar akan membebaskan pengarsip. Pada saat itu, nyawa mereka akan berada di tangan pengarsip. Namun, setelah kunjungan ke-20 atau lebih, pengarsip menjadi kesal. Jangan dengan bodohnya percaya bahwa indraku sama terikatnya dengan tubuhku, katanya dengan nada memperingatkan. Saya telah melihat dan mendengar kebenarannya. Saya hanya alat tawar-menawar politik. Tidak ada di antara Anda yang benar-benar ingin melihat saya dibebaskan. Setidaknya tunjukkan rasa hormat dan jangan berbicara kepada saya seolah-olah saya adalah anak yang naif. Saya lebih tua daripada gabungan kalian semua. Kaisar merasa canggung tetapi juga gugup. Beberapa dari mereka justru memberanikan diri untuk bertanya kepada petugas arsip apa yang akan dia lakukan jika sudah bebas. Pengarsip hanya mengatakan satu hal. Itu bukan urusanmu. Hal ini hanya berhasil meningkatkan kecemasan Kaisar. Karena semua hal ini, Kaisar dan Raja menjadi sangat gugup. Mereka harus melawan Gregorio ketika dia membantu Sang untuk maju. Jika tidak, Sang mungkin akan menjadi sangat kuat sehingga mereka semua akan mati. Kematian tertentu. Kemungkinan kematian. Ini adalah satu-satunya pilihan. Apapun yang terjadi, kemungkinan kematian sangat tinggi bagi semua orang. Ini adalah 1000 tahun terlama bagi para kaisar. Setiap hari, mereka bertanya kepada raja mereka tentang Raja Binatang Buas dan apakah ada yang hilang atau tidak. Tentu saja, para raja penyihir juga sama gugupnya. Jika kaisar mereka mati, kemungkinan besar mereka juga akan mati. Ironisnya, semakin lemah seseorang, semakin tinggi peluangnya untuk bertahan hidup. Penyihir leluhur. Mengapa Sang atau Gregorio peduli akan hal itu? Penyihir leluhur hampir tidak punya mana. Mengapa pengarsip peduli terhadap mereka? Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk membantunya. Satu-satunya bahaya sebenarnya adalah jika Raja Kematian yang disucikan menang, tapi itu adalah informasi yang tidak cukup kuat untuk dipelajari oleh para penyihir lemah ini. Jadi, ketika Raja Penyihir dan Kaisar Penyihir merasakan teror, Raja Penyihir hanya merasakan sedikit tekanan, dan penyihir leluhur hampir tidak merasakan apapun yang berbeda dari biasanya. Seiring berlalunya waktu, para kaisar terus menuntut tindakan yang lebih ketat untuk memeriksa populasi Raja Penyihir, Raja Binatang, dan Raja Binatang. Saat ini, ada delegasi dari setiap kerajaan yang duduk di setiap pulau binatang, hanya menontonnya. Tidak ada yang terjadi. Selain itu, semua Raja Penyihir diharuskan untuk menghubungi kekaisaran secara teratur untuk memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang dikorbankan secara diam-diam demi Sang. Ada orang yang sepenuhnya fokus pada apapun selain mengukur kepadatan mana di seluruh benua untuk memastikan kepadatan mana tidak turun. Kepadatan mana sedikit lebih tinggi dari biasanya, tapi itu normal. Terkadang, binatang buas bertempur dalam pertempuran besar dan mati begitu saja. Selain itu, kekaisaran tidak peduli dengan peningkatan kepadatan mana, melainkan penurunan. Bagaimana seseorang bisa menjadi lebih kuat dan juga meningkatkan kepadatan mana di dunia? Itu tidak masuk akal. Akhirnya, 1000 tahun berlalu sejak Sang bertransformasi. Para kaisar menyaksikan dengan mata hampir merah di setiap belahan dunia. Gregorio harus melakukan sesuatu. Sekaranglah waktunya. Dan kemudian, 100 tahun berlalu. Tidak ada yang terjadi. 1 abad lagi. Tidak terjadi apa-apa. 1 abad lagi. Tidak terjadi apa-apa. Saat ini, Kaisar hampir berani untuk bersantai, tetapi mereka tetap berhati-hati. Banyak dari mereka mulai berbicara dengan Gregorio untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Jelas sekali Gregorio sangat dingin dan ketus terhadap mereka. Namun, dia juga mengucapkan beberapa kalimat yang membangkitkan campuran emosi yang sangat kontras pada kaisar lainnya. Kau menang, kata Gregorio dingin. Aku membiarkan Sang menjadi sekuat ini sehingga dia bisa membunuh Abaddon di masa depan. Kita semua tahu apa yang dia rencanakan, dan kita semua tahu apa yang akan terjadi. Namun,
Alih-alih membiarkan mereka bertarung dan membunuh satu sama lain, kamu justru malah mendukung Abaddon dan menghentikan Sang. Ketika Abaddon menjadi kaisar penyihir, kuharap kalian semua siap untuk mati. Karena aku tidak akan membebaskan pengarsip, dan aku tidak akan membantumu melawannya. Kalian semua memutuskan untuk menghukum kami. Dan sekarang, kamu akan menuai apa yang telah kamu tabur. Kata-kata ini membangkitkan banyak emosi. Harapan, jadi, Sang sebenarnya sudah mati. Ketakutan, bagaimana jika Gregorio benar, dan Abaddon sebenarnya ingin membunuh semua orang. Sok, tunggu, Gregorio rela mati saja. Kaisar merasa sangat lega karena Sang akhirnya meninggal, namun karena alasan tertentu, rasa lega itu hampir terasa sia-sia. Sepertinya membunuh Sang tidak menghasilkan apa-apa. Ketika para kaisar melihat satu bahaya menghilang ke dalam ketiadaan, mau tak mau mereka melihat bahaya lain menjadi lebih menonjol. Abaddon, sekarang, tidak ada keraguan lagi. Abaddon akan memenangkan turnamen. Ketika Sang masih hidup, para kaisar mampu memusatkan perhatian padanya dan mengabaikan Abaddon. Tapi sekarang, tidak ada lagi pelarian. Mereka harus berurusan dengan Abaddon. Semakin dekat turnamennya, semakin mereka merasa Abaddon benar-benar mewakili akhir dunia. Di masa lalu, mereka memutuskan untuk bertaruh pada Abaddon. Dan sekarang, taruhan mereka terbayar. Namun mereka tidak yakin apa yang seharusnya mereka rasakan mengenai hal itu. Bab 980, Hal yang benar. Pada akhirnya, dunia kembali jatuh ke dalam sesuatu yang oleh sebagian orang mungkin disebut perdamaian. Meski Sang sudah mati, Gregorio masih menjadi ancaman besar karena dia bisa membebaskan pengarsip. Jadi, tidak ada seorang pun yang ingin mendorong Gregorio terlalu jauh. Untuk saat ini, yang terbaik adalah tetap tenang dan menunggu sampai hari yang menentukan. Perang pada dasarnya terhenti, kecuali beberapa konflik kecil antara beberapa kerajaan. Populasi Mage Lord mulai pulih. Tidak ada lagi yang menyerang Lightning Manor, dan Lightning Manor juga tidak berkembang lebih jauh dari perbatasan aslinya. Perang telah berakhir. Secara resmi, perang masih berlangsung, tetapi tidak ada yang benar-benar berperang. Anda nampaknya cukup tenang, Tuan, kata Wester sambil membawakan teh untuk Gregorio. Gregorio sedang membaca beberapa buku dengan kecepatan yang cukup tinggi. Semua buku ini berhubungan dengan kekejian dan cara menghentikannya. Wester memperhatikan bahwa Gregorio membaca buku-buku semacam ini sepanjang waktu sambil juga menulis beberapa buku. Dalam keadaan normal, ini bukanlah sesuatu yang aneh. Bagaimanapun, itulah yang paling sering dilakukan Gregorio. Tapi ini bukanlah keadaan yang normal. Sang telah meninggal, dan Abaddon akan menjadi kaisar penyihir dalam 24.000 tahun. Wester menilai Gregorio akan terlihat lebih murung atau tertekan. Namun, dia tidak terlihat berbeda dari waktu-waktu sebelumnya. Gregorio mengangkat alisnya karena terkejut dan memandang Wester. Apakah aku benar-benar terlihat tenang? Dia bertanya. Benar, Tuan, kata Wester. Sangat menakutkan. Gregorio hanya tertawa kecil dan kembali menatap buku itu tanpa menjawab. Wester hanya mengangkat alisnya ke arah Gregorio. Wester, apa pendapatmu tentang atrium? Ekspresi sedikit terkejut muncul di wajah Wester. Itu pertanyaan yang aneh. Wester berpikir sejenak. Aku akan menyebutnya rumahku. Apa yang menjadikannya rumahmu? Gregorio bertanya. Wester meletakkan tehnya ke samping dan memikirkan jawabannya dengan hati-hati. Dia belum benar-benar memikirkan hal ini. Spirit Sense Wester membentang keluar dan mencakup sebagian besar wilayah Lightning Manor. Dia bisa melihat anak-anak bermain, orang tua berbicara, penjahat melakukan kejahatan, pertarungan penyihir, pelatihan prajurit, binatang buas berpatroli, dan semua aspek kehidupan lainnya. Keberagaman dan keindahan hidup, jawab Wester. Menarik, kata Gregorio sambil melanjutkan membaca bukunya. Kau tahu, aku juga bertanya pada beberapa orang lainnya. Dan jawaban mereka, tanya Barat. Salah satu dari mereka berkata pada orang-orang. Yang lain berkata karena ini adalah tempat mereka tinggal selama hidup mereka. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan dia tidak tahu. Apakah itu Emilia? Tanya Barat. Gregorio terkekeh. Ya, itu Emilia. Intinya adalah, kita semua memandang atrium sebagai rumah kita, tapi kita semua melihatnya sebagai rumah kita karena alasan yang berbeda, kata Gregorio sambil memalingkan muka dari buku itu. Spirit Sense-nya meliputi tanah Lightning Manor. Kau tahu apa yang kemungkinan besar direncanakan Abaddon? Namun, pernahkah Anda memperhatikan bahwa jika Abaddon berhasil, tidak semua orang akan kehilangan rumahnya? Dia berencana untuk menghancurkan dunia, tapi dia juga akan menciptakannya kembali, dan bahkan mungkin saja keanekaragaman kehidupan akan bertambah. Selain itu, kemungkinan besar dia juga akan menciptakan manusia lagi. Gregorio memandang Barat. Jika Abaddon berhasil, apakah kamu akan kehilangan rumahmu? Wester memandang Gregorio dengan prihatin. Apakah Anda sudah menyerah, Tuan? Gregorio hanya menghela nafas. Aku sudah menerima kebenarannya, Wester, katanya sambil menatap kekaisaran ini dengan tatapan sedih di matanya. Semua yang lain ingin membunuh dan menghentikan Sang, dan mereka berhasil. Mereka semua tahu apa yang direncanakan Abaddon. Namun, mereka masih mendukungnya. Linastra dan aku adalah satu-satunya yang tidak sepenuhnya mengikuti mereka. Gregorio kembali menatap Wester. Apakah salah memberikan apa yang mereka inginkan? Tuan,
Saya tidak menyangka Anda mempunyai selera humor yang begitu besar, kata Wester sambil terkekeh. Gregorio tidak mengatakan apapun. Beri mereka apa yang mereka inginkan. Ulang barat. Biarkan seluruh dunia dihancurkan dan dibuat kembali. Wester dengan sopan tertawa lagi. Kedengarannya bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang kaisar kuno. Kedengarannya lebih seperti seorang remaja yang sedang marah besar. Moralitas itu subjektif, tapi ada beberapa hal yang hampir semua orang setuju bahwa itu salah. Menurut saya menghancurkan dunia adalah salah satu di antara hal-hal tersebut. Hal seperti itu hampir salah secara objektif secara moral. Mengatakan bahwa kamu baik-baik saja menghancurkan dunia karena salah satu rencanamu tidak berhasil tidak terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan oleh kaisar abadi atas triliunan orang. Kesunyian. Tidakkah menurutmu kita mempunyai kewajiban? Tanya Barat. Tidakkah menurutmu, sebagai orang yang paling berkuasa, kita memiliki kewajiban terhadap dunia ini? Dunia ini memberi kita kesempatan untuk mencapai kekuatan kita saat ini. Saya yakin setidaknya yang bisa kita lakukan adalah tidak menghancurkannya sebagai balasannya. Wester terkekeh lagi. Tapi kamu sudah mengetahuinya. Lagi pula, kamu hanya bercanda. Kesunyian. Gregorio memandang kekaisarannya dengan ekspresi bingung. Pada saat itu, gambaran sang berjubah merah muncul di benaknya. Seringai lebar itu dipenuhi dengan keyakinan dan ketidakpedulian, tetapi juga kemarahan dan kebencian. Gregorio terkejut dengan perubahan Sang, tapi setelah memikirkannya beberapa saat, dia menyadari bahwa itu sebenarnya masuk akal. Sang berada di bawah tekanan dan rasa sakit yang tak terbayangkan sepanjang hidupnya. Mematikan emosi dan menjadi hantu yang tidak berperasaan adalah satu-satunya pilihan untuk bertahan dalam kondisi ini. Dan setelah akhirnya terbebas dari siksaan ini, emosi yang tertekan kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Terakhir, komposisi pikiran Sang berubah drastis. Gregorio tahu bahwa nilai-nilai dan kepribadian Sang sangat dipengaruhi oleh perubahan itu. Sang telah mencapai kebebasan. Sedihnya, Sang sudah lama lupa bagaimana caranya menjadi bahagia. Jadi, Sang merayakan kelahirannya kembali dengan satu-satunya cara yang dia bisa. Dengan menjadi lebih kuat dan menjanjikan lebih banyak dedikasi dan pengorbanan demi tujuannya. Dia adalah seseorang yang dengan senang hati memotong organ tubuhnya untuk dijual demi uang. Melindungi dunia adalah hal yang benar, ulang Gregorio sambil melamun. Ya, jawab Wester. Gregorio tidak mengatakan apapun. Sementara itu, beberapa kilometer ke arah barat laut, beberapa bayangan panjang dan gelap membentang ke atas. Mereka panjang, kurus, dan mengesankan. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang, dan darah hitam meledak keluar. Sesaat kemudian, bidak dari Raja Kekejian jatuh ke bawah. Dan hanya tawa seram yang terdengar. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.